Boysot iSpace Model. Max Henry Boysot adalah seorang arsitek, manajemen consultant, dan juga seorang profesor strategic management di Barcelona. Max terkenal dengan gagasan-gagasannya tentang information economy, the information space, social capital, dan social learning theory. Jenis knowledge menurut Boysot. Ada 4 knowledge. Yang pertama adalah public knowledge. Misalnya textbook, koran, majalah, codified and diffused. Codified adalah knowledge yang terkodifikasi. Berikutnya adalah proprietary knowledge, yaitu paten dan rahasia resmi, di mana bentuknya codified atau terkodifikasi tetapi tidak diffused, tidak disebarkan. Berikutnya adalah personal knowledge atau biographical knowledge, tidak dikodifikasi dan tidak disebarkan. Dan yang terakhir adalah common sense atau apa yang semua orang tahu, di mana tidak terkodifikasi tetapi secara luas bisa disebarkan. Selanjutnya, menurut Boysot, pembeda antara data dan informasi ditentukan oleh unsur manfaat. Dalam hal ini, informasi yang berasal dari data mengandung unsur-unsur subjektif yang melekat pada sang observer atau peneliti. Kita ambil contoh mengenai data pertumbuhan penduduk. Bagi seorang ekonom, data tersebut sangat penting untuk memprediksi perkembangan perekonomian suatu negara. Tapi bagi orang lain, data tersebut belum tentu penting. Model Boysot bisa divisualisasikan sebagai kubus 3 dimensi. Dari uncodified atau yang tidak terkodifikasi ke codified. Hal ini berhubungan dengan kategorisasi dan klasifikasi. Lalu berikutnya adalah dari konkret ke abstrak. Hal ini berhubungan dengan penciptaan pengetahuan melalui analisa dan pemahaman. Lalu yang terakhir adalah dari undiffused atau tidak tersebar ke diffuse yang tersebar. Hal ini berhubungan dengan akses informasi dan transfer. Boysot juga mengembangkan Social Learning Cycle atau SLC dalam sebuah model yang disebut iSpace Model. Dalam iSpace Model, Boysot mengembangkan Social Learning Model atau SLC. Model ini melibatkan beberapa aktivitas. Yang pertama adalah scanning, yang kedua adalah problem solving, yang ketiga adalah abstraction, yang keempat adalah diffusion, yang kelima adalah absorption, dan yang keenam adalah impacting. Dalam gambar ini kita bisa lihat aliran pengetahuan yang digambarkan dalam kubus 3 dimensi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah scanning. Dengan scanning data yang ada, kita akan mendapatkan insight. Proses ini berlangsung cepat dan mudah jika data sudah dikodifikasi dengan baik. Berikutnya adalah problem solving. Setelah mendapatkan insight dari proses scanning tadi, kita menstrukturkannya melalui proses kodifikasi. Masalah yang terpecahkan dalam proses ini akan memberikan struktur dan coherence atau logis dan konsisten. Di sini knowledge menjadi terkodifikasi. Berikutnya adalah abstraksi. Codified insight yang baru selanjutnya digunakan dalam berbagai situasi. Di tahap abstraksi, knowledge menjadi lebih abstrak. Yang keempat adalah diffusion atau penyebaran. Insight yang sudah terkodifikasi dalam bentuk abstrak tadi disebar pada target yang tepat. Di tahap diffusion ini, knowledge menjadi lebih tersebar. Lalu nomor 5 adalah absorption. Codified insight baru yang diaplikasikan dalam berbagai situasi menghasilkan pengalaman belajar yang baru. Pengetahuan diserap dan menghasilkan new learned behavior, sehingga menjadi tidak terkodifikasi dan bersifat tacit. Berikutnya adalah impacting atau berdampak. Puncak dari seluruh proses. Pengetahuan yang diperoleh dapat dipraktikkan.
Pengetahuan abstrak tertanam dalam praktek konkret, misalnya dalam peraturan-peraturan atau pola-pola perilaku. Di sini, knowledge menjadi konkret. Social learning cycle ini dapat menghubungkan konten, informasi, dan knowledge management dengan cara yang sangat efektif. Dimensi kodifikasi terhubung kepada kategori dan klasifikasi. Dimensi abstraksi terhubung kepada knowledge creation. Dan dimensi diffusion terhubung kepada akses informasi dan transfer.